Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 9 kali 9 dengan AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya, ketik perintah LA pada keyboard, tekan Enter, muncul kotak Layer Properties Manager, klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat nama layer dimensi, lalu klik kanan pada mouse lagi di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama layernya dinding, lalu klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer, pilih new layer. Di sini kita beri nama garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih new layer. Di sini kita beri nama kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih new layer. Di sini kita beri nama pintu dan jendela. Klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih new layer. Di sini teks kita beri nama. Setelah itu lihat di garis as. Klik di warna garis as ini di sini ganti warnanya menjadi merah, klik OK. Setelah itu di line type atau tipe garis di sini continuous di garis as ini klik ini, lalu klik load, kita ganti tipe jenis garisnya, pilih yang ini, klik OK, lalu klik yang ini, klik OK lagi. Setelah itu di garis bantu warnanya kita klik di sini, kita ganti menjadi ungu, klik OK. Untuk kolom warnanya juga kita klik di sini, kita ganti menjadi biru muda, lalu klik OK. Setelah itu untuk pintu dan jendela warnanya kita klik di sini, kita ganti menjadi warna hijau muda, lalu klik OK. Setelah itu tutup kotak ini, lalu klik di sini dan pilih layar garis as. Kita akan membuat garis as, tekan perintah RSC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 900, tekan koma, masukkan lagi angka 900, tekan enter. Setelah itu klik di bagian garis ini, klik di sini untuk memisahkan garis yang menyatu seperti ini, tekan X, enter. Oke, kita klik sekali lagi, garis sudah terpisah. Selanjutnya kita akan membentuk ruangannya, tekan perintah O pada keyboard, tekan enter, masukkan angka 300, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik lagi. Lalu tekan enter, tekan lagi enter, masukkan angka 400, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 150, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 250, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 300, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 150, tekan enter, klik di sini, masukkan, arahkan ke bawah, lalu klik. Oke, setelah itu tekan enter. Setelah itu kita cek ukurannya, tekan DIM, enter. Untuk ini ke sini apakah 150? Oke, sudah tepat. Oke, setelah itu kita akan memotong garis yang tidak perlu ini. Atau ini kita beri dimensi dulu, kita ke layer dimensi, kita beri dimensi sementara agar memudahkan dalam pemotongan garis. Tekan keydim pada keyboard, tekan enter. Lalu seleksi bagian ini, tekan enter, tarik ke atas. Klik di atas seperti ini. Lalu tekan enter lagi, seleksi yang bagian samping ini. Tekan enter, klik di samping ini seperti ini. Oke, lalu di sini kita potong garis yang tidak perlu. Tekan perintah TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Nah, ini kita klik di sini. Lalu ini juga kita klik garis yang tidak perlu ini kita potong. Setelah itu untuk bagian yang di bawahnya ini, yaitu di sini kita klik ini, kita potong juga garis ini karena ini tidak perlu.
Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan enter. Nah, kita nonaktifkan dulu layar garis asnya. Lalu ini dimensi sementara ini kita hapus. Lalu aktifkan lagi layar garis as. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu ini kita tekan, oh lagi tekan enter, masukkan angka 100, tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Tekan TR, tekan enter 2 kali. Kita potong yang bagian ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu, model ruangan sudah terbentuk kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan membuat kolom, pilih layar kolom, tekan perintah REC, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 15, tekan koma, masukkan lagi angka 15, tekan enter. Ini kita pindahkan, tekan M, enter, kita klik di bagian tengahnya, kita pindahkan kemari. Lalu ini kita klik tekan CO, enter, kita copy ini ke setiap bagian yang memerlukan kolom seperti di sini, di sini, di sini, dan selanjutnya di sini juga, di sini juga, di sini. Ini sudah seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu kita akan membuat dinding, pilih layar dinding, tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik. Begitu juga untuk pembuatan dinding lainnya sama seperti tadi. Oke, proses pembuatan dinding sudah selesai. Selanjutnya, di sini kita akan membuat pintu dan jendela. Pilih layar pintu dan jendela. Lalu tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 5, tekan koma. Tekan escape terlebih dahulu, ada kesalahan tadi. Tekan REC ulang seperti ini, lalu tekan enter. Klik di sini, tarik ke sembarang arah, masukkan angka 5, tekan koma. Masukkan angka 15, tekan enter. Tekan L, enter. Klik di sini, buat garis panjang 75, ketik 75, enter, klik 2 kali. Klik di sini, copy ini kemari, klik di sini, kita taruh di sini, tekan skip, lalu ini delete, tekan perintah REC lagi pada keyboard, tekan enter, klik di sini, tarik ke sembarang ke arah kemari, masukkan angka 3, tekan koma, masukkan angka 80, tekan enter, seleksi ini, tekan M, enter, kita pindahkan ini, klik di sini, kita pindahkan ke mari,
lalu tekan perintah ARC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan ke mari dan klik di sini serta klik di sini lagi. Setelah itu tekan TR pada keyboard, tekan enter dua kali, potong garis yang lebih ini, klik di garis ini. Setelah itu tekan enter. Lalu ini kita seleksi, tekan CO, enter, kita copy, kita taruh ke sini. Setelah itu tekan enter, lalu ini kita hapus yang bagian ininya, tekan delete, lalu seleksi lagi, tekan MI, enter, klik di sini, arahkan ke bagian ini seperti ini. Kalau kira-kira sudah lurus, klik, lalu pilih no. Setelah itu kita tekan B, enter, beri nama di sini pintu 1, lalu klik pick point, klik di sini, lalu setelah itu klik select object, seleksi objek yang ini, tekan enter, klik OK. Setelah itu tekan B lagi, tekan enter. Di sini kita namakan pintu 2. Setelah itu klik pick point, klik di bagian tengah ini, setelah itu klik select object, seleksi objeknya seperti ini, tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu klik yang ini, tekan perintah MI, tekan enter, kita arahkan kemari seperti ini. Kira-kira kalau sudah lurus, klik, lalu pilih no. Setelah itu seleksi lagi ini, tekan lagi perintah MI, tekan enter, klik di bagian tengahnya ini, arahkan kemari. Kalau sudah lurus seperti ini, klik lalu pilih no. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tekan perintah REC lagi pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan 5, tekan koma, masukkan angka 15, tekan enter. Tekan perintah L, enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 30, tekan enter dua kali. Klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, taruh ini kemari, tekan enter, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini, tekan enter, masukkan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, tekan enter. Setelah itu, eh, ini kita klik, tekan CO, enter, klik di sini, taruh kemari, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 60, tekan enter dua kali, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini, tekan enter, tekan ini klik di sini, tekan CO, enter, kita copy ini, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, tekan enter, lalu seleksi ini, tekan CO, enter, klik di sini, ini kita taruh di sini, tekan enter. Oke, setelah itu kita seleksi ini, tekan CO, enter, kita copy, klik di sini, ini kita taruh di sini, lalu ini kita rotasi sejauh 90 derajat, tekan RO, enter. Oke, masukkan angka 90, tekan enter. Oh, ini kita hapus dulu, kita masukkan ke dalam blok dulu, nanti baru kita rotasi. Tekan perintah B, enter. Beri nama ini jendela 1, lalu klik pick point, klik di bagian tengah ini, lalu klik select object, seleksi objek yang ini, lalu tekan enter, klik OK. Setelah itu tekan B lagi, tekan enter. Ini namanya jendela 2. Lalu setelah itu klik pick point, klik di bagian tengah ini, lalu klik select object, kita seleksi objek yang ini, tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu baru kita seleksi ini, lalu kita copy, kita taruh ke sini, lalu ini kita rotasi 90 derajat. Oke, sudah seperti ini. Kita pindahkan kemari agar tidak berhimpitan atau dempet seperti ini. Oke, sudah selesai seperti ini. Lalu kita tempatkan pintu. Yang pertama pintu model ini ada di bagian depan. Tekan CO, enter, kita copy pintu ini kemari di pintu depan, yaitu di sini.
Setelah itu tekan enter, lalu ada lagi pintu yang model seperti ini, klik pintu ini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan kemari dan klik atau taruh pintu ini di sini, klik di sini, lalu pintu yang sejenis juga ada di sini, klik lagi di sini, lalu di bagian ini juga klik di sini, tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, kita rotasi dulu ya, kita seleksi, tekan CO, enter, kita copy dulu, lalu kita klik di sini. Setelah itu ini kita rotasi, tekan RO, enter, kita rotasi ini 90 derajat kemari. Oke. Setelah itu ada pintu yang model seperti ini, kita copy, tekan CO, enter, kita klik di sini, kita copy ini ke mari, klik di sini, dan enter, lalu yang ini sedikit kita geser, geser kemari. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan menempatkan jendela. Yang pertama ada jendela seperti ini. Kita copy, tekan CO, klik di sini, kita tempatkan jendela ini di sini, klik di sini, klik di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu ada jendela yang seperti ini, kita klik, tekan CO, enter. Klik di sini, taruh jendela ini di bagian ini. Klik di sini, tekan enter. Setelah itu ada jendela yang seperti ini. Klik di sini, tekan CO, enter. Klik di sini, kita copy dan tempatkan ini. Yang pertama di bagian ini, klik di sini. Lalu ada juga di sini. Setelah itu di bagian belakang, hmm, yaitu di bagian ini. Lalu di bagian ini, lalu tekan enter. Setelah itu ada jendela yang ini, klik, tekan CO, enter, kita copy dan tempatkan ini di sini. Tekan enter, oke, kurang lebih sudah seperti ini. Kita cek apakah semua jendela sudah dan pintu sudah ada di semua ruangan. Oke, kurang lebih sudah seperti ini. Kita tekan TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Klik ini, kita potong dinding yang tidak perlu, seperti di teras dan di depan pintu, seperti ini. Tekan enter. Selanjutnya, di sini eh, ada ruang terbuka. Kita ke layar dinding, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, kita buat garis seperti ini, tekan enter. Lalu klik di sini, tekan M, enter, kita pindahkan jaraknya ke arah kanan sejauh 100 meter, tekan 100, sejauh 1 meter, masukkan angka 100, tekan enter.
Oke, sudah seperti ini. Tekan TR, tekan enter dua kali, klik di sini, klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, lalu tekan L, enter. Kita buat lagi garis di sini, klik di sini, arahkan kemari, tekan enter, klik garis yang ini, tekan M, enter. Kita pindahkan juga ini garis ini ke arah atas sejauh 1 meter, tekan 100, arahkan ke atas, tekan enter. Oke, lalu tekan TR, tekan enter dua kali, potong yang ini garisnya. Oke, lalu tekan enter. Jadi ini sudah menjadi ruang terbuka yang bisa diakses dari sini, dari ruang tamu ke kamar, lalu ini ke ruang keluarga, lalu ke dapur dan ke kamar mandi atau WC seperti ini. Oke, setelah itu ini untuk bagian pintu dan jendela ini sudah selesai, bisa kita hapus, tekan delete. Setelah itu kita akan membuat garis bantu, tekan perintah di sini kita ke layar garis bantu, lalu tekan perintah L pada keyboard, tekan enter, klik di sini, tarik ke atas, masukkan angka 50, tekan enter dua kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, masukkan angka 50, tekan enter dua kali. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, kita buat garis seperti tadi di setiap sudutnya. Lalu ini kita pindahkan ke bagian sudut ini. Pastikan ini presisi dengan yang bagian ini. Klik di sini kalau sudah pas. Ini juga kita pindahkan. Pastikan ini sejajar dengan ini. Oke, klik di sini kalau sudah pas. Selanjutnya ini akan kita copy. Ini juga kita copy ke arah sini. Dan enter. Lalu setelah itu ke arah sini juga kita copy. Klik di sini. Taruh ini di sini. Dan enter. Oke, setelah itu ini kita copy lagi. Enter. Kita klik di sini. Lalu ini pastikan sejajar dengan ini. Klik di sini. Lalu di sini juga. Setelah itu di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita ke layar dimensi, kita atur dulu dimensinya, tekan D, enter. Setelah itu muncul kotak dimensi Style Manager, klik New. Di sini di name-nya kita beri nama skala 100 untuk dimensi stylenya, klik Continue.
pilih tab line. Di tab line ini untuk colornya pilih biru muda, lalu untuk extension line-nya klik di sini pilih yang kuning. Lalu untuk extend beyond dim line buat 20 dan offset from origin juga buat 20, lalu ke tab simbol and arrow. Di sini di arrowhead first-nya kita buat architectural tick, lalu arrow size-nya buat 8. Setelah itu di text-nya klik kotak kecil yang ini, lalu muncul kotak tekstil, klik new. Untuk nama tekstilnya buat juga skala 100. Setelah itu klik OK. Untuk jenis hurufnya klik di sini, pilih romantik. Lalu klik, setelah itu untuk height-nya buat menjadi 23, lalu klik apply, lalu close. Setelah itu klik di sini, pilih skala 100. Setelah itu klik text color yang ini, klik select color. Pilih warnanya menjadi seperti ini, orange, lalu klik OK. Setelah itu text placement vertikal kita buat menjadi centered. Lalu offset from origin kita buat 8. Lalu klik OK. Lalu close. Setelah itu tekan perintah setelah itu lihat di annotation, pastikan untuk text style dan dimensi style sudah terpilih sesuai yang kita buat, yaitu skala 100 seperti ini. Kalau belum, maka tinggal diklik di sini dan pilih yang namanya skala 100 seperti ini. Setelah itu pastikan sudah di layar dimensi, lalu klik perintah keydim pada keyboard, tekan enter. Kita seleksi garis bantu yang bagian atas ini, klik lalu tekan enter, arahkan ke atas seperti ini, klik di sini. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, seleksi garis bantu bagian bawah ini seperti ini, tekan enter, arahkan ke bawah seperti ini, klik di sini, hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, seleksi garis bantu yang di samping ini, tekan enter, tarik ke samping kanan, lalu klik seperti ini. Oke, ini sepertinya ada yang kurang presisi garisnya, kita cek. Nah, ini seharusnya ini adalah ukurannya 150. Jadi ini kita pindahkan. Oke, sudah pas 150. Kita hapus garis bantu yang tadi. Lalu tekan keydim lagi pada keyboard, tekan enter. Kita seleksi garis bantu yang sebelah di samping kiri. Seperti ini. Tekan enter, tarik ke samping kiri seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan memberi dimensi secara keseluruhan. Tekan perintah DIM pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tarik ke mari seperti ini, lalu klik di sini, lalu klik lagi di bagian ini, arahkan ke samping kanan seperti ini, klik di sini, tarik ke atas seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita nonaktifkan layar garis bantu. Setelah itu kita akan buat teks, pilih layar teks, tekan perintah T pada keyboard, tekan enter. Kita buat teksnya, klik di sini, arahkan ke mari. Lalu ini tinggal diketik teks seperti ini, seleksi, taruh teksnya di bagian tengah ini, lalu klik di luar kotaknya. Kalau kurang ke tengah ini bisa digeser dengan perintah move seperti ini. Oke, lalu ini kita klik CO, enter, kita copy di setiap ruangan. Seperti di sini. Di sini.
Enter. Setelah itu tekan perintah ED pada keyboard, tekan enter, kita edit teksnya, klik teks yang ingin diedit yaitu ini, seleksi lalu tulis tulisannya, misal teras seperti ini, klik di luar kotaknya, lalu klik ini adalah kamar satu, lalu klik di luar kotaknya, klik yang teks ini adalah ruang tamu, lalu klik di luar kotaknya, klik yang ini adalah kamar 2. Klik di luar kotaknya, ini adalah kamar mandi atau WC, kita singkat KM garis miring WC. Klik di luar kotaknya, lalu ini adalah dapur. Klik di luar kotaknya, ini adalah ruang keluarga. Klik di luar kotaknya, ini adalah kamar 3. Oke, klik di luar kotaknya. Setelah itu tekan enter. Apabila ada garis yang kurang ke tengah, ada huruf yang kurang ke tengah, bisa kita geser dengan perintah M atau mouse seperti ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini akan kita review secara singkat. Bisa kita lihat ini adalah denah rumah ukuran 9 kali 9 meter dengan lebarnya 9 meter dan panjangnya juga 9 meter. Di sini saya tulis 900 yang artinya ini sama dengan 9 meter dalam skala 1:100 karena di sini kita memakai skala 1:100, jadi saya menuliskan 9 meter menjadi 900 seperti ini karena skala 1:100. Setelah itu akan kita review singkat model ruangannya. Di sini yang pertama di bagian depan ada teras ini dengan ukuran 3 kali 1,5 meter. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 4,5 meter. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 3 kali 4 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3 kali 4 meter juga. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 3 meter. Oke, beginilah penampakan atau desain akhir dari denah rumah ukuran 9 kali 9 ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.